materi tentang perencanaan usaha pengelolaan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan, nabati, dan hewani yang beranggotakan nama saya Esther, Nama saya Dian Dina. nama saya Nadia Fitara Fiardani, Nama saya Anida Dimila. Nama saya Muhammad Salwan Garaksa. Nama saya Abdi Rafi Saputra. kami dari kelas 12 MIPA 1. Perencanaan usaha pengelolaan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. A. Pangan khas daerah sebagai pendukung pariwisata. Indonesia memiliki beragam makanan khas di berbagai daerah yang menjadi ciri dari daerah tersebut, sehingga makanan ini dapat mendukung pariwisata daerahnya karena menarik turis lokal maupun mancanegara. B. Kewirausahaan produk pangan khas daerah. Sebagai wirausahawan pemula, sangat dianjurkan untuk melakukan diversifikasi atau pengembangan produk agar memiliki kelebihan dibanding pesaingnya. Tujuan agar konsumen tidak jenuh dengan produk yang sudah ada. Walaupun khas daerah, inovasi tetap bisa dilakukan, baik dari rasa, bentuk, maupun kemasan. C. Produk makanan khas daerah. Yang pertama, produk makanan khas daerah hewani. Ada telur asin, ikan asin, dan rendang. Yang kedua, produk makanan khas daerah nabati. Yang pertama ada papeda, keripik buah, dan naga sari. Yang D. Bahan untuk pengembangan pangan khas daerah. Yang pertama ada bahan baku utama. Bahan utama paling banyak digunakan berupa bahan nabati dan hewani. Yang kedua, bahan tambahan pangan atau BTP. Campuran bahan alami yang gunanya untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan, ditambah sesuai kepentingan dan tujuan. Contohnya itu pemanis, perisa, dan pewarna. E. Modifikasi pangan khas daerah. 1. Tujuan: memberi variasi rasa dan bentuk, memperpanjang usia produk, dan meningkatkan tingkat higienis. Yang kedua, jenis: modifikasi bahan, modifikasi proses, dan modifikasi tampilan. F. Pengemasan dan pemasaran. Yang pertama ada pengemasan. Fungsinya untuk melindungi produk dari benturan, memberi informasi, dan daya tarik pembeli. Jenisnya ada primer, sekunder, dan tersier. 2. Pemasaran. Yang pertama ada produk. Kualitas menjawab dan memuaskan keinginan konsumen, dan kuantitas memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua ada harga. Mempertimbangkan harga pokok dan menyesuaikan harga pokok dengan pasar bidik. Yang ketiga ada tempat. Mudah dijangkau, memiliki fasilitas, mempunyai nilai tambah. Yang keempat ada promosi melalui media sosial, blog, website, dan bazar. Perencanaan wirausaha. 1. Ada pemilihan jenis usaha dan penguraian alasannya. 2. Ada nama usaha. Jika ingin membentuk usaha berbadan hukum, dapat berbentuk CV, firma, koperasi, atau PT. Yang ketiga, lokasi perusahaan dekat dengan bahan baku, dekat dengan orang yang mengelola, dan tidak terlalu jauh juga dengan jangkauan pasar. Yang keempat, ada perizinan usaha. Perizinan usaha antara lain NPWP, akte notaris, SIUP, dan lain-lain. 5. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang digunakan harus sesuai dengan usaha yang akan dibuat. 6. Aspek produksi meliputi peralatan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan pangan, dan teknologi proses pengolahannya. 8. Aspek pemasaran. A. Pengenalan produk kepada teman-teman dekat, beri sedikit tes produk agar mereka bisa mencicipi. B. Bila produk mulai dapat diterima, dapat menitipkannya di warung, di toko, atau di kantin sekolah. C. Manfaatkan teknologi internet dan jejaring sosial. D. Gunakan penjualan yang kreatif yang sedikit orang menjalaninya. Pak, simulasi wirausaha produk modifikasi pangan khas daerah. Ada persiapan organisasi dan perencanaan produksi hingga penjualan dan evaluasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.